Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Hari ini kita belajar ilmu pengetahuan alam, tema 3. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Di sekitar rumah kalian banyak tumbuh-tumbuhan, bukan? Nah, ada tanaman hias, pohon-pohon, buah-buahan, dan lain-lain. Tahukah kalian nasi terbuat dari apa? Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsi nasi, bukan? Nasi berasal dari tumbuhan juga loh. Nasi berasal dari beras. Beras berasal dari padi. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Tahapan pertumbuhannya antara 110 sampai 130 hari. Setelah panen, gabah ditumbuk atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ataupun ungu, bahkan bisa hitam, yang disebut dengan beras. Nah, lama ya ternyata pertumbuhannya. Kita harus banyak bersyukur ya, petani sudah menanamkan padi untuk kita. Tumbuhan hijau membuat udara segar karena menghasilkan oksigen. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, bagian tumbuhan ada akar, batang, buah, daun, dan bunga. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Akar berfungsi menyerap zat-zat mineral dan air dari dalam tanah. Akar juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan loh. Misalnya pada umbi-umbian. Batang. Batang pada tumbuhan berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Daun, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya, buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas bagian buah dan bijinya. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Makhluk hidup di lingkunganku terdiri dari hewan dan tumbuhan. Kali ini kita belajar tentang hewan ya. Banyak hewan di sekitar kita. Hewan bisa tinggal di darat, air, ataupun keduanya. Hewan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, diantaranya sebagai bahan pangan atau makanan. Contohnya adalah ayam, diambil dagingnya, dan juga telur. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Contohnya adalah domba.
Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Misalnya adalah minyak ikan. Yang keempat, diambil tenaganya untuk membajak sawah. Yang kelima, digunakan sebagai bahan kerajinan. Contohnya pada wayang kulit dan beduk. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Wah, cantik bukan? Kupu-kupu biasanya berwarna-warni. Kupu-kupu berkembang biak dengan bertelur, teman-teman. Nah, proses perkembangbiakannya merupakan proses metamorfosis sempurna. Dari ulat terus kemudian menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu. Bagian-bagian tubuh hewan, contohnya adalah pada burung. Nomor 1 itu adalah paruh. Paruh berfungsi untuk makan atau mengambil makanan. Nomor 2 adalah sayap. Sayap berfungsi untuk bergerak atau terbang. Sedangkan bulunya berfungsi untuk menutupi tubuhnya dari udara di sekitarnya. Yang ketiga, ekor. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Yang keempat, cakar atau kaki. Cakar atau kaki ini berfungsi untuk berjalan, hinggap. Dan tahukah kamu telapak kakinya untuk mencengkram mangsanya? 5. Mata berfungsi untuk melihat benda yang ada di sekitarnya. Serangga dan laba-laba. Nah, lihat gambar ini. Ini ada 2 gambar yang belum lengkap ya. Nah, sebelah kiri adalah gambar laba-laba. Sedangkan yang sebelah kanannya adalah gambar kumbang. Nah, laba-laba memiliki kaki 4 pasang. Jika 4 pasang berarti ada 8 ya. Laba-laba tidak memiliki sayap. Jumlah matanya 4 hingga 8 mata. Memiliki tubuh 2 bagian. Dan laba-laba bernapas menggunakan paru-paru. Yang sebelah kanan adalah kumbang. Kumbang memiliki kaki 3 pasang atau berjumlah 6. Jumlah sayapnya 3 pasang. Dan memiliki jumlah mata 2, yaitu mata faset dan mata tunggal pengunyah. Kumbang juga mengalami metamorfosis. Kumbang memiliki tubuh 3 bagian dan bernapas dengan menggunakan trakea. Contoh ciri-ciri hewan. Yang pertama, ini ada gambar apa teman-teman? Ini adalah kambing. Kambing memiliki 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Kambing juga memiliki tanduk dan janggut atau rambut di bawah dagunya. Yang kedua, ini adalah gambar kucing. Kucing memiliki 4 kaki, matanya bersinar dalam gelap. Kucing juga memiliki kumis untuk keseimbangan. Kucing merupakan hewan mamalia atau hewan yang melahirkan. Yang ketiga, ini gambar apa ya? Ya benar, ini adalah ayam. Ayam memiliki 2 kaki. Ayam juga berbulu dan bertelur. Nah, ini yang terakhir, ikan. Ikan terdiri dari kepala, badan, dan ekornya. Ikan memiliki sisik dan ikan bernapas dengan insang. Subtema 3, ayo cintai lingkunganmu. Cara merawat tumbuhan dan hewan. Yang pertama, kita cara merawat tanaman. Caranya adalah tanaman harus dirawat dengan baik. Tanaman disiram setiap hari agar tidak layu. Tanaman juga dipupuk agar tumbuh subur. Tanaman
perlu dibersihkan juga dari rumput liar. Yang kedua, cara merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan perlu diberi makan dan minum setiap hari. Bersihkan kandangnya dari kotoran dan obati jika sakit. Nah, tugasnya ya teman-teman. Yang pertama, sebutkan fungsi bagian tubuh burung. Ada di halaman 66. Yang kedua, tentukan perbedaan bagian tubuh pada laba-laba dan kumbang. Isi tabel dan diagram pada halaman 68. Nah, semangat ya teman-teman. Alhamdulillah. Jangan lupa jika kalian bepergian, gunakanlah masker dan setiap selesai berkegiatan, cuci tanganmu sampai bersih dengan menggunakan sabun ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.